Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Agnes Marupadang dengan NIM 2102361201122 akan mereview materi dari kelompok 1 dengan judul Etika Bisnis dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, pentingnya manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Manajemen SDM adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan dan kelangsungan, baik itu sebuah organisasi maupun perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa MSDM penting. Yang pertama, rekrutmen atau seleksi karyawan. Kedua, pengembangan dan peningkatan karyawan. Ketiga, kinerja dan evaluasi karyawan. Keempat, manajemen konflik dan komunikasi. Kelima, kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap hukum dan etika. Peran etika bisnis dalam manajemen SDM adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri melalui pengelolaan SDM yang baik. Etika bisnis memainkan peran penting dalam manajemen SDM dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Kedua, pelatihan dan pengembangan. Ketiga, kompensasi dan penghargaan. Keempat, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Kelima, etika dan nilai-nilai organisasi. Secara keseluruhan, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan memperkembangkan kepentingan semua karyawan. Permasalahan dan etika bisnis dalam sumber daya manusia, paket uang tunai dan kompensasi. Dalam peningkatan tekanan pada fungsi SDM untuk membayar lebih banyak inisiatif kepada manajemen puncak dan kebenaran untuk hal yang sama ditempatkan sebagai kebutuhan untuk mempertahankan yang terakhir, ras, jenis kelamin, dan disabilitas. Dalam organisasi yang baik, satu-satunya faktor pembeda adalah kinerja. Selain kekuatan pengajuan institusi telah menempatkan organisasi di belakang kaki, manajer dilatih untuk menjelaskan pelaku dan menghadiri praktik diskriminatif. Masalah ketenagakerjaan. Praktisi sumber daya manusia menghadapi dilema yang lebih besar dalam perekrutan karyawan. Satu dilema berasal dari tekanan untuk mempekerjakan seseorang yang telah direkomendasikan oleh seorang teman, seseorang atau keluarga Anda atau seorang eksekutif puncak. Masalah privasi. Setiap orang yang bekerja dengan organisasi apapun adalah individu dan memiliki sisi pribadi keberadaannya yang ia tuntut harus dihormati dan tidak diganggu. Karyawan ingin berorganisasi dilindungi kehidupan pribadinya dapat mencakup hal-hal seperti keyakinan agama, politik dan sosialnya, dan lain-lain. Namun situasi tertentu mungkin muncul dan mengharuskan perilaku mengintip dari pihak majikan. Misalnya, pemindaian surat adalah salah satu aktivitas yang digunakan untuk melacak aktivitas seorang karyawan yang diyakini terlibat dalam aktivitas yang tidak memberikan manfaat lebih besar bagi organisasi. Pasar global sumber daya manusia. Pasar global merupakan aktivitas perdagangan yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli di cakupan global atau dunia. SDM yang berdimensi global itu harus mempunyai kompetensi global. Kompetensi global yang harus memiliki seorang ekspatriat adalah sebagai berikut.
Pertama, keahlian berbahasa. Kedua, inteligensi atau kecerdasan sosial. Ketiga, kemampuan menghadapi konflik. Keempat, fleksibilitas. Kelima, stabilitas emosi dan adaptabilitas. Keenam, kemampuan mendengarkan dengan baik. Ketujuh, sensitivitas atau kepekaan. 8, perbedaan nilai. 9, kemampuan mengerti komunikasi nonverbal. 10, kesadaran lintas budaya. Masalah SDM Indonesia terhadap globalisasi. Pasar global sumber daya manusia manajemen, SDM menjalankan fungsi sebagai penggerak dalam sebuah organisasi, tidak akan terlepas dari berbagai tantangan pekerjaan yang harus dapat diatasi. Berbagai tantangan tersebut di masa sekarang ini juga akan dialami pada masa yang akan datang. Tantangan SDM di masa sekarang antara lain perubahan lingkungan, kedua keragaman tenaga kerja, ketiga globalisasi, keempat kekurangan tenaga kerja memiliki skill, keempat fleksibilitas organisasi, kelima tantangan restrukturisasi, keenam teknologi, ketujuh organisasi dan bisnis yang kompetitif, kedelapan penyesuaian tenaga kerja dan manajemen masalah SDM Indonesia terhadap globalisasi. Terima kasih.